حمدا كثيرا لمن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwat iman, ikhwan fillah, akhwat fillah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih menjaga keimanan kita, masih menjaga ketakwaan kita, masih menjaga keislaman kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, masih menjaga kesucian diri kita, serta masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sampai insya Allah kita mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu diampuni dosa, ditutup kesalahan, dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang harum yang berada di dalam surga sebagai puncak kemenangan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah 5 ayat pertama dijelaskan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Dan kalau kita baca surat Luqman ayat terakhir, ternyata yang digoibkan itu ada 5. Yang pertama adalah waktu kiamat. Kapan hari haknya kiamat? Itu tidak ada yang tahu seorang pun selain Allah SWT. Jadi innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya ya Allah itu di sisinya ya itu pengetahuan tentang as-sa'ah. Kapan kiamat itu terjadi. Rasul hanya sekedar mengingatkan bahwa kiamat itu benar adanya dan pasti terjadinya. Adapun kapan ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang digoibkan itu adalah hujan. Ya. Jadi hujan itu kapan turunnya, di mana turunnya, berapa banyaknya, kemudian dampak apa yang ditimbulkannya. Dan oleh karena itu ketika turun hujan, kita disunahkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Ya. Wa yunazzilul ghaiz, kata Allah. Dia yang menurunkan hujan terus menerus. Karena yang namanya air yang ada di bumi itu perlu ya didaur ulang. Bagaimana supaya air itu tetap bersih, bagaimana supaya air itu tetap suci, bagaimana supaya air itu tetap higienis, maka Allah turunkan hujan berulang-ulang. Sehingga air yang diuapkan dari bumi, kemudian yang diturunkan ke bumi dalam bentuk hujan, itu volumenya sama. Ya. Adapun kenapa sampai banjir, itu bukan salah air. Ya. Itu salah manusia dalam menyikapi hujan. Nah kemudian yang ketiga yang digoibkan oleh Allah itu adalah bayi yang ada di rahim ketika dalam bentuk janin atau dalam bentuk embrio. Ya. Tidak tahu apakah bayi itu nanti akan mulus atau akan cacat. Berapa banyak umur yang diberikan kepadanya, berapa banyak rezeki yang diberikan kepadanya. Ya, kemudian bagaimana amalnya dan bagaimana nasibnya. Jadi ada 4 perkara ya yang Allah catat ya
dari setiap janin yang ada di dalam rahim ibu. Yang pertama ajalnya, yang kedua rizkinya, yang ketiga amalnya, dan yang ketiga nasibnya. Itu digaibkan. Manusia tidak tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Jadi hanya Allah yang tahu tentang janin yang ada di dalam rahim. Yang keempat yang digaibkan oleh Allah SWT adalah masa depan, hari esok, ya, satu hari, ya, kemudian atau 1 jam kemudian atau 1 menit kemudian, bahkan 1 detik kemudian, manusia tidak tahu, apalagi 1 tahun kemudian. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang terjadi, ya, masa depan itu. Wa matadri nafsu madza taksibu godan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan hari esoknya. Ya. Makanya hari kemarin itu gaib. Ya. Hari kemarin itu sudah berlalu. Kemudian hari esok itu gaib. Ya, waktu yang Allah berikan kepada kita ya hari ini. Hari ini kita gunakan sebaik-baiknya agar lebih baik daripada hari kemarin. Untuk menyongsong masa depan yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yang digaibkan oleh Allah itu masalah kematian. Jadi manusia tidak tahu kapan mati, di mana mati, dan dalam keadaan apa, dalam keadaan bagaimana dia mati. Ya, itu dalam surat Luqman Allah ingatkan. Makanya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Apakah di kampung halamannya, atau kemudian di tempat dia bekerja, di tempat dia mengembara, di tempat dia menimba ilmu, dan lain sebagainya. Itu digaibkan Allah SWT. Ya. Makanya kematian itu diawali dengan ya, perintah untuk menjaga iman, perintah untuk menjaga takwa, perintah untuk menjaga Islam, supaya mati husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah Allah. Perintah Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam atau husnul khatimah. Ya. Kemudian yang selanjutnya Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di serta ulama tafsir yang lainnya, dia berkata annahu man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Ya. Jadi siapa yang hidup dalam keadaan sesuatu, ya, maka dia akan mati dalam keadaan sesuatu itu, ya. Jadi kalau dia hidup dalam keadaan maksiat, maka matinya pun dalam keadaan maksiat. Ya, kalau dia hidup dalam keadaan ibadah, maka matinya pun dalam keadaan ibadah. Ya, kalau hidup dalam keadaan Islam, insya Allah matinya pun dalam keadaan Islam. Oleh karena itu jaga yang namanya hidup, jangan sampai berakhir dengan su'ul khotimah. Ya. Jadi ada orang yang ya, setiap sore nongkrong di depan rumahnya, ngobrol dengan tetangganya sambil minum kopi, dan ternyata matinya juga sore sedang ngobrol. Ya. Ada orang yang kemudian selepas salat maghrib dia tidak pulang ke rumah, dia berzikir menunggu salat isya, duduk di masjid. Dia matinya setelah sholat maghrib sedang berzikir, duduk di masjid menunggu sholat isya. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Memang mati digaibkan, tapi biasanya orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah, bagaimana agar kita mati dalam keadaan Islam? Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama berdoa, ya. Berdoa agar mati dalam keadaan Islam. Setiap orang pasti mati. Tapi orang tidak mungkin mati husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam kalau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang pasti dikasih jodoh, dikasih istri, dikasih suami, ya. Tapi tidak mungkin dapat istri yang salihah, suami yang salihah kalau tidak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suami dan istri yang salihah. Demikian pula dengan mati, ya. Jadi tidak mungkin mati dalam keadaan Islam kalau kita tidak berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan Islam. Itu ada dalam Al-Quran. Petunjuk orang yang bertakwa bagaimana supaya mati dalam keadaan Islam. Berdoa, Rabbana afrigh 'alana sabra wa thawabbana muslimin.
Rabbana afrig alana sabra wa tawaffana muslimin.